Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Masih membicarakan tentang bab sholat Jum'ah. Pada waktu yang lalu kita bicarakan tentang ibadah pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat itu bukan hanya sholatnya saja yang disebut dzikir, ila dzikrillah itu dari mulai mandi, kemudian bersih-bersih, memakai pakaian khusus, memakai wangi-wangian jika ada, ditekankan juga menggosok gigi, memakai pakaian yang khusus untuk Jumat kalau ada. Jangan memakai pakaian yang mengganggu orang lain. Datang ke masjid dengan tenang, masuk masjid, setelah itu tahiyatul masjid, sholat intidhar, mendengarkan khutbah, sholat Jum'ah, dan sholat sunat ba'da Jum'ah. Itu rangkaiannya. Pada hadis 470 sekarang, itu menjelaskan tentang waktunya. An Salamata bnil Aqwa'i radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma jumu'ati thumma nansarifu wa laysa lillahitani dillun yustazallu bihi. Muttafaqun alaih wal lafdu lil Bukhari. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna tetina kana. Kana itu kalau dalam hadis menggunakan kana itu artinya dulu. Dulu dalam Quran juga ada itu. Dulu mereka itu dalam keluarganya bahagia. Nah, gitu. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dulu gitu. Dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Di sini kunna. Nah, kunna itu dari kana. Dulu kami nusolli sholat ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma Jum'ah, pada hari Jumat. Nah, yang dimaksud di sini adalah sholat Jumat. Kita semua sudah tahu, walaupun hanya disebut kami sholat pada hari Jumat. Nah, itu maksudnya adalah sholat Jumat. Summanan soripu, kemudian kami pulang. Bubar, beres. Walaisa, dan tidak ada lilhitoni, untuk tembok, pada tembok-tembok, dillun, bayangan, yustadallu bihi, yang biasa bisa berteduh ngiuhan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat Jumat itu adalah siang hari.
Dan sholat Jumat itu adalah waktu zuhur. Nah ini kesimpulannya begitu. Kemudian sholat Jumat dan khutbahnya itu sebentar. Sehingga ketika keluar tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan yang dapat berteluh. Berarti bayangan mah ada. Hanya ini dinding kita di sini asa teka hati wae kitu. Ngiuhan piraku kitunya sirahna wungkul. Itu. Dan perlu juga diketahui bahwa posisi Mekah, Madinah itu di lintang utara dari Khatul Istiwa. Kita menyebutnya Khatulistiwa. Padahal itu bahasa Arab Khatul Istiwa. Khatul Istiwa itu garis tengah. Khatul itu garis istiwa tengah. Urang menyebutnya tenaun? Ada lagi istilah yang lain? Ekuator. Nah ya. Kita di Bandung itu 6 derajat di lintang selatan. Nah, ya. Kita 6 derajat di lintang selatan. Kalau Mekah 23 derajat di lintang utara. Kasawang tuh itu. Baik. Kan? Ari Khatul Istiwa di mana? Yang dekat dengan kita, Kalimantan, Pontianak gitu. Jadi membelah Pulau Sumatera ya, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Irian Papua, tekenging dah, nyebut Irian dah. Papua tuh dibentang sakitu. Bandung itu di bawah. Di bawah itu kan selatan. Di atas utara. Nah, ke bawah itu sedikit, antara 6 lebih lah, 6 lebih derajat. Nah, kalau di Mekah itu 23. Dan bumi itu, kita belahnya begini ya. Belahnya begini. Seharusnya begini, sebab ke sana utaranya. Tapi orang mau gitu lah. Nah, bumi itu bukan hanya berputar, tapi juga miring. Miring ke kanan, miring ke kiri, atau miring ke kidul, ke selatan, miring ke kaler. Sekarang di mana posisi matahari dari bumi? Di tengah. Di Bandung itu di tengah. Coba lihat bayang-bayang. Ya. Bumi itu sekarang sedang bergeser ke utara, ke selatan. Ke utara. Sehingga matahari ada di sebelah selatan. Ini tengah-tengah. Itu. Sebab kita kan sudah di selatan ini. Apabila matahari itu terlihat dari kita berada di sebelah selatan, berarti buminya dengdek ke utara ya, ke utara. Bila banyak banyak menerima sinar matahari dan banyak panas, banyak mengangkat air laut, dan biasanya turun hujan banyak. Karena itu masih di daerah mana teh banjir teh? Kalimantan ya? Kalimantan masih banjir. Kade tahun balikeun mantan kali cenah. Itu teh. Kalimantan mantan cenah teh. Nah, nanti dengdek kade baksa berberannya gitu. Urang mah apaan teh September, Oktober, November, Desember, Januari, malahan Januari mah katanya hujan tiap hari. Tak sebutnya Januari.
Februari biasanya, dan mudah-mudahan seperti tahun kemarin tidak banjir lagi ya. Walaupun banjir tidak sampai luas gitu. Karena posisi mataharinya ada di sebelah selatan. Nah, tidak terkait dengan banjir yang saya maksud di sini, tetapi terkait dengan bayangan. Ini Salamah bin Aqwa ini menceritakan itu pada bulan apa? Kan tidak jelas ya. Sebab jika di Bandung saja dan bumi kerdengdek kakaler, berarti matahari seolah-olah ada di selatan ya. Itu derajatnya 6 derajat. Tapi kalau 23 berarti kalau mataharinya di sebelah selatan, ya, dengdek naka utara, itu berarti bayangannya banyak ya. Kan ada di daerah kutub mah tidak ada bayangan selama 6 bulan. Dan ya selama 6 bulan kan malam, selama 6 bulan siang. Makanya terlihatnya matahari tak gitu we hadir. Urang mah didengdekeun. Itu sebetulnya Indonesia itu daerah yang bagus, daerah tropis. Tropis itu apa? Hangat. Kalau panas di Bandung tidak begitu panas, paling-paling Bandung berapa? 23 derajat. Kalau dingin 19 derajat, Jakarta 33 sampai Surabaya 33 itu ya. Itu sebetulnya di kita itu pas. Kalau di Mekah, kalau panas itu sampai 50 derajat. Saya pernah itu 2015 itu 47 derajat. Nah, berarti pada bulan Agustusan. Dan pada bulan Agustus itu adalah musim panas. Dan bayangan-bayangannya juga lebar. Pada saat itu. Kasawangnya. Pokoknya yang kita tahu itu kadang-kadang bayangan dari bangunan rumah kita ada di sebelah selatan, ada di sebelah utara, kadang-kadang pas. Nah ini hadis dapat disimpulkan bahwa Jumat itu siang. Yang kedua, tentang bayangan ini tidak bisa dijadikan alasan. Sebab mungkin saja ketika pada bulan Juni, Juli di daerah Arab itu ada di tengah mataharinya. Tapi kalau pada bulan-bulan September justru sekarang matahari kan ada di kidul. Berarti di utara Mekah di utara, berarti bayangannya juga besar ya. Panjang gitu bayangannya sebab mataharinya ada di sebelah selatan gitu. Jadi kumaha posisi matahari. Kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Sebab masih berkaitan. 470 masih 470. A ya, bagian A. Wa filabdin li muslimin kunna nujammi'u ma'ahu idza zalati syamsu thumma narji'u natatabba'ul fai'a. Dan pada satu lafaz bagi muslim, hadisnya masih di atas. Di atas kan muttafaq alaih. Tapi yang di atas itu lafadznya lafadz Bukhari. Ya. Sedangkan yang kedua masih yang di atas ada tambahan pada lafadz Muslim. Jadi Muslim itu kan termasuk muttafaq alaih. Biasa kami Jum'ah beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tergelincir matahari. Jadi apabila sudah masuk waktu zuhur. Ini menjelaskan waktu zuhurnya.
Sekali lagi tentang bayangan atau kalangkang gitu ya, tidak bisa dijadikan pegangan sebab bayangan itu bisa berubah-ubah. Yang dimaksud pada hadis yang di atas waktu duhur. Kebetulan hari tama ada bayangannya sebelah sana. Atau tidak ada bayangan sama sekali. Bisa saja diartikan bahwa sholat Jum'ah itu atau ibadah Jumat itu sebentar. Khutbahnya sebentar. Sholatnya juga sebentar. Tapi yang dikatakan sebentar itu tidak seperti sholat sunat. Itu mah sebentar sekali itu mah. Logika rek nunutan khutbah itu. Rek itu tamat deui cenah ya. Upami nu nepi ka kerek mah eta teh khutbah nalami teuing. Komo jeung ngimpi sagala mah. Pan aya nu ngalinur khutbah nalami teuing atau dia itu sejak duduk masuk langsung tidur. Awas ini masih gelincir matahari ya. Tong diterjemahkeun bahasa Sunda ponon poe di Soledad. Nah, memang bahasanya begitu. Zalat itu bahasa Arabnya gelincir. Tergelincir itu artinya tidak kalau tengahnya antara timur dan barat, nah tengahnya kan bumi itu berputarnya ke timur. Ketika matahari posisinya sudah ada di sebelah barat sehingga ada bayangan di sebelah timur. Nu tadi mah bayanganna entah utara, entah selatan. Bayangan tuh ada tadi juga, hanya tidak bisa dipakai ngiuhan gitu. Jadi bayangan sakit itu mah ngiuhan ge sirah unggul piraku boleh. Bisa cenah. Saya mau Jumat jam 10, nah tidak bisa. Ini adalah waktu duhur. Tapi hadis di atas juga ada yang mengartikan bahwa boleh Jumat itu sebelum duhur. Boleh, itu. Bisa diambil kesimpulan begitu. Sebab ketika pulang, bayangan belum banyak. Sehingga harus dicari. Ya, tapi saya ulangi lagi. Bayangan itu bisa ada selatan, bisa ada utara, dan kapan? Kalau sekarang matahari sudah di tengah sekarang di kita itu. Ya, coba lihat itu bayangannya nantilah. Di tengah pokoknya mah. Pemiti di tengah, eserkeun we. Hadis nomor 471. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qol ma kunna naqilu wala natagodda illa ba'da jumu'ati. Muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, kami tidak tidur siang dan tidak makan siang melainkan sesudah Jum'ah. Nah, iraha eta teh muttafaqun alaih dan lafaz itu bagi Muslim. Pada satu riwayat ada tambahan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak tidur siang, tidak makan siang kecuali sesudah Jumat. Mengenai tidur dan makan ini tidak jadi aturan, tetapi yang penting Jumatnya pres. Itu maksudnya. Misalnya kalau kita malam Jumat itu begadang, ada tugas, sehingga pagi-paginya, apalagi sekarang kan pukul 4 lebih sedikit ya, lebih 22 menit misalnya. Jadi ketika pagi-paginya tidak tidur sampai pukul 11.47, 42, duhur 42, tangis gitu tah. Bukan berarti tidak boleh tidur sebelumnya. Yang penting Jumatnya pres.
segar. Boleh tidur dulu daripada tidur ketika Jumat. Nah, tapi sudah tahu diri harus pakai alarm. Kalau tidak punya alarm, alarmnya istri. Gitu. Hah? Tidak punya istri, ya pokoknya diupayakan saja. Ya maksudnya ada orang yang memberi tahu begitu. Jadi tidak terkait dengan istrinya dan alarmnya. Pokoknya ketika itu, gitu ya. Adek. Jadi jangan gagal paham. Kan ada begini hadisnya. Rasulullah itu kata Aisyah sebelum sholat suka mengecup istrinya. Ada orang mau sholat, ada cerita. Bukan begitu. Eta mah gagal paham. Tuh nyaya dongeng dia. Nah ini juga yang dimaksud bukan tidak boleh makan sebelum Jumat. Bukan tidak boleh tidur. Nepika teu dahar, teu sare walaupun malamnya itu dia begadang. Bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah supaya fresh dina Jumat. Kalau makan dulu kenyang sok naon tah nunutan jebah hareudang masuk ke masjid cep wah tanu kamari teh geuningan jangan tihang gitu sampai dia menuduh bahwa masjid ini sesat cenah gitu. Sesat teh masjid teu khutbah teu adzan nyaho-nyaho qomat sebab dia itu tidur. Di sini juga ada kata-kata melainkan sesudah Jumat. Nah, inilah yang diantaranya yang disebut dengan Jumat berkah. Itu. Bahkan pada sebuah hadis yang tidak disebutkan di sini, saya sudah baca tapi tidak ada di sini. Hadisnya sahih kalau tidak salah di Bukhari itu. Jadi ada ibu-ibu yang mengundang orang-orang yang pulang Jumat. Karena ingin kebagian pahala. Nanti kan bab pahala itu mah gitu. Mengundang. Bahkan saya sering melihat begitu. Orang-orang yang sengaja menyediakan makanan. Kalau di Bandung kan dibaginya. Itu boleh, bagus. Tetapi, nak. Kudu adil. Kalau jumlah jamaah seperti di Masjid PP itu kan 600. Kapasitas di dalam 600 teh tidak jaga jarak. Sejajar kan 40 kali 15 itu 600. Sedangkan Jumat berkahnya ada 100. Dibagikan ti tukang. Jadi nu kabagian nu kaberangan. Dan yang tidak sholat sunat. Itu. Tah eta nu teu adil teh. Sehingga ada orang yang maksudnya anak-anaknya bapak-bapak piraku teuing. Tapi aya oge bapak-bapak. Rek salat sunat teh kitu, Allahu Akbar. Ingat ribut itu Kang terjadi. Itu bukan menambah pahala tapi mengganggu ibadah. Kalau di Cimahi itu ada saya dijadwal di sana, disimpannya di depan. Gitu. Jumlahnya sedikit. Jadi yang dibagi itu adalah orang yang sudah beres melaksanakan sholat sunat. Tapi mun apa eta salat sunat ngadadak pinuh. Jadi CDKM itu menghitungnya diantep heula sina keluar heula kitu tah. Saya sudah terangkan itu. Nah, ini maksudnya makan. Yatagodda itu artinya makan siang. Dalam bahasa Arab itu ada 3. Makan futur itu breakfast atau di orang sarapan. Makan siang tuh al-goda, makan malam al-asya. Al-asya itu dari maghrib sampai isya. Al-asya itu 3 kali. Kalau di kita kan ada lunch itu makan naon? Dinner, makan malam. Ayo urang mah iraha we.
Saya pernah ditanya, Ustaz makannya teratur tidak irahawe ayana teh. Jeung aya wae deui Pak. Gitu. Satungtung aya mah gitu. Tak eta. Sedangkan Rasulullah itu kan makannya sedikit-sedikit. Kalau kita mah sedikit-sedikit makan, sedikit makan gitu. Apalagi Ustad habis makan, aya nawaran deui jam 10 teh gitu. Kalau tidak bisa menahan diri ya gitu. Jadi kita pahami bukan tidak boleh tidur, bukan tidak boleh makan, tapi Jumatnya harus segar. Di sini ada keterangan dari Hasan. Satu, hadis-hadis itu menerangkan waktu salat Jum'ah. Dari situ bisa kelihatan bahwa Jum'ah di zaman Nabi SAW dikerjakan di tengah hari. Bisa jadi sedikit sebelum matahari tergelincir. Nah ini kesimpulan. Paham ini. Paham tuh fikih. Tetapi yang sudah tentu ialah sesudah tergelincir matahari. Jadi kalau kita itu boleh tidak sebelumnya. Sebab begini. Sholat nama duhur Pak. Waktu duhur. Tapi kan khutbah dulu. Jadi adan, khutbah itu can waktu duhur. Itu ada. Di Cianjur ada begitu. Jadi sholatnya waktu pas duhur. Itu khutbahnya tadi. Itu memang sah duhurnya, sholatnya pada waktu duhur. Tapi kan adan itu bukan untuk orang yang salat Jumat saja. Ayah ibu-ibu kan yang tidak tahu waktu. Adan cenanya dia salat duhur. Kan ibu-ibu salat duhur padahal belum waktu duhur. Itu bahayanya. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Jumat itu boleh dikerjakan sebelum tergelincir atau sebelum matahari ada di sebelah barat. Tetapi oleh sebab ada perselisihan panjang tentang itu maka yang lebih selamat ialah sesudah tergelincir. Di bawah ada keterangan tentang salat Jumat sebelum tergelincir matahari lebih lanjut. Nah, ringkasnya begini. Riwayat yang menerangkan boleh sebelum tergelincir matahari itu lemah, tidak sah. Nah ini komentar, ya, tidak sah. Tibatan ragu-ragu. Nah di sini kita harus menggunakan kaidah. Kita harus yakin dan meninggalkan yang ragu. Da ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkan yang meragukan dan kerjakan yang tidak meragukan. Yang sudah pasti setelah duhur atau waktu duhur. Tapi ada riwayat sebelum. Nah ini yang menjadi ragu. Tinggalkan saja yang ragu. Tetapkan yang yakin. Seperti hanya kita sholat ragu-ragu. Ya teh asa tilu asa opat. Yang yakin yang mana? 3. Ya. Jadi yang diragukan itu 4. Yang 3 kan pasti. Sudah saja kita tetapkan 3. Andaikan sholat itu jadi 5 rakaat, sholat asar misalnya, itu boleh. Tibatan sholat asar 3 rakaat. Tidak ada dalilnya. Kalau sholat asar menjadi 5 rakaat karena ragu, itu sah. Jika nakoh-koh jam 3 takoh-koh 3 kali, trong. 3 opat gitu caranya. Entang ditakon deui. Opat atuh ribut santri teh. Kana opat cenah. Urang kurangan hiji, trong jadi 5. Hese kuranganana teh gitu. Ada pekerjaan yang lain. Nah, ini terlepas dari masalah ibadah. Rek ulin ke Jakarta. Orang lain sudah siap, kita ragu-ragu. Jangan berangkat. Kalaupun mau, ya harus istikharah dulu. Ini entong. Itu. Entong ini, ngitung nanti dia. Eta mah da kumaha ini, kumaha entong. Entong ini, mun ini, entong, ini tuh. Gitu. Jadi kumaha mimitina eta mah. Ini tentang yang diragukan. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulannya
salat Jumat itu adalah salat duhur pada hari Jumat untuk laki-laki. Karena itu nanti terkait dengan hukum yang lain, misalnya hukum jama qashar. Nah, itu. Jadi dikarenakan Jumat itu adalah duhur, buktinya setelah Jumat kita tidak sholat duhur. Gitu. Kalau duhur wajib, Jumat wajib, berarti wajib hari Jumat jadi genep. Nah, padahal sholat yang wajib itu hanya 5 waktu. Jika ini adalah duhur, maka boleh ketika safar kita sholat asar di waktu duhur dan boleh dijama. Pada prakteknya, pada waktu safar kita sudah bahas itu dalam safar, sholat duhur 2 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat. Eta cenah pada khutbah, pan khutbahna gitu ka harti. Gitu. Pan keur safar na ka Mekah, pan teu ka harti. Ya ku bahasa Arab, jangankan ke Mekah, saya pernah safar ke Jogja, teu ka harti. Gitu. Teu ka harti gitu. Demikianlah insya Allah kita lanjutkan pada hari Rabu yang akan datang. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.